Ya, Ketua. Ketua. Ya, ini Ketua. jadi Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, kita tadi sudah memberi kesempatan kepada Saudara Hasto dan Saudara Zainal untuk memberikan keterangan. Saya tidak ingin mengulangi. Saya sepenuhnya mempersilahkan Bapak Ibu anggota Komisi 3 untuk lebih jauh, lebih dalam menggali hal-hal yang dianggap penting untuk digali dan diketahui. Secara pribadi saya tentu tidak percaya ini. Saya lebih percaya KPK sampai saat ini. Tapi tentu apa yang saya yakini bisa saja berubah. Ya. Untuk tidak mempengaruhi pandangan Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpendapat dulu. Silakan. Ya, Ketua. Untuk adilnya ada 10 fraksi. Saya memberi kesempatan kepada satu setiap fraksi. Siapa yang akan menyampaikan urusan internal fraksi masing-masing. Ya, Ketua. Saya interupsi ya, Ketua. Jadi tadi beliau menjelaskan foto tapi tidak dipertunjukkan, dan kemudian ada ini agar kita tidak berimajinasi foto itu kayak apa, ya. Benar nggak fotonya yang Bung bilang tadi, yang ini, yang di kamar ada laki-laki dan perempuan di tempat tidur? Benar nggak foto yang ini? Benar. Ya, maksud saya agar kita tidak berimajinasi yang kosong juga, fotonya kayak apa gitu. Benar. Gitu, Bung ya. Benar, Oke, ya. terima kasih. Jadi saya terus terang tidak ingin tahu lebih detail soal foto itu. Ya. Saya tidak mau lihat foto-foto begitu dulu pada zaman begini. Ya, tidak mau saya lihat foto begini. Saya orang beragama, tidak mau lihat foto begitu. Kami persilahkan dulu. Apa kita mulai dari atas ke bawah, atau bebas, atau kasih kesempatan kepada saya untuk saya sebut siapa yang ada di kepala saya. Kalau itu disetujui, saya ketok dulu karena ini hukum kita ini, Pak. Selanjutnya saya persilahkan fraksi PDI Perjuangan. Pak Ketua, khusus PDI Perjuangan biarlah memberikan kesempatan pada yang lain dulu. Kami belakangan aja lah, Pak Ketua. Baik, selanjutnya saya persilahkan fraksi PKS. Saya juga PKS minta belakangan aja dulu, Ketua. Karena saya pikir banyak yang lebih pandai untuk berbicara bab ini. Silahkan yang lain dulu. Selanjutnya saya persilahkan fraksi Partai Nasdem. Karena tadi yang lebih duluan mau bertanya adalah Pak Bambang, saya perintahkan Pak Bambang dulu untuk bertanya. Baik, selanjutnya ini kalau tidak ada fraksi yang mau, pimpinan bisa ambil alih semua ini. Bisa. Pimpinan. Nah, tapi nanti tajam sekali. Selanjutnya saya persilakan fraksi Partai Hanura. Hati Nurani Rakyat. Baik. Terima kasih pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3. Saudara Hasto, nah kehadiran beliau di sini secara pribadi bukan sebagai PLT Sekjen
DPP Hanura. PDIP. Sekjen PDIP. Sekjen Hanura belum di PLT, Pak. DPP Hanura, DPP PDIP. Ya. Baik. Pertama tadi disampaikan bahwa ada 6 kali pertemuan, ya Pak, secara berturut-turut. Dan itu juga dimuat dalam Rumah Kaca Abraham, pernah dalam Kompas ini seperti itu. Pertemuan pertama di apartemen Capitol, pertama dan kedua ya Pak. Lalu kemudian pertemuan ketiga di bandara dengan Abraham dengan Pak Jokowi, kalau saya tidak salah ya. Pertemuan keempat di rumah Hendro Priyono. Ada foto yang disampaikan tadi, mana tadi foto mana tadi. Lalu kemudian, nah ini foto ini di rumah Hendro Priyono ya. Di samping kiri kanan masih ada orang di sini. Boleh dijelaskan enggak siapa orang di samping kiri dan siapa yang di kanan? Dan siapa-siapa yang hadir dalam pertemuan itu? Dicatat aja dulu Pak, nanti sebentar dijawab semua. Lalu kemudian pertemuan kelima itu di rumah Abraham Samad, pertemuan antara Andi Wijoyanto dengan istri Abraham Samad. Siapa-siapa yang hadir dalam pertemuan itu dan apa yang dibicarakan? Lalu kemudian pertemuan ke-6 di mana? Ini yang belum dijelaskan. Karena ada berita selentingan juga di luar bahwa pertemuan ke-6 itu, dan itu dihadiri oleh seluruh para elit yang ada, termasuk para pengusaha yang ada, dan calon wakil presiden, baik Abraham maupun Yusuf Kalla. Lalu kemudian di situ diputuskan. Itu pertemuan ke-6 di mana dilaksanakan, apa tawarannya? Kebagusan. Mas Bambang katakan di kebagusan, apa benar? Ini bukan kata saya, kata Mas Bambang. Dan siapa yang hadir dalam pertemuan itu? Lalu kemudian tawaran-tawaran apa yang disampaikan? Baik kepada Abraham Samad, ataukah ada deal-deal politik ya yang ada dalam pertemuan itu dengan orang-orang yang hadir dalam pertemuan yang ke-6. Ini yang belum terkonfirmasi. Tadi saudara mengatakan bahwa pada pertemuan pertama dan kedua itu lebih fokus membicarakan kasus, berbagai macam kasus. Itu kasus apa saja yang dibicarakan? Ini belum terkonfirmasi. Kasus apa saja yang dibicarakan? Lalu kemudian tawaran apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak? Karena kan di situ ada, tadi saudara mengatakan ada Pak Cahyokumolo, kalau tidak salah ya Pak ya. Ada beberapa pihak lah. Itu kasus apa saja yang disampaikan dalam pertemuan itu dan tawaran-tawaran apa yang disampaikan dalam pertemuan itu? Dan siapa saja yang hadir? Itu di pertemuan pertama dan kedua di apartemen Capitol. Lalu kemudian di pertemuan ketiga, kalau kita baca di Rumah Kaca Abraham, itu kan seakan-akan ada skenario yang dijalankan sedemikian rupa agar pertemuan itu terjadi antara Abraham dengan Pak Jokowi. Nah, bisa nggak disampaikan apa yang pertemuan itu dan apa yang dibicarakan sebelumnya? Ini perlu disampaikan juga ke kita supaya jelas masalah yang sesungguhnya gitu kan.